Selamat pagi Pak Jandes, perkenalkan nama saya Novi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kepada orang tua apa itu permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Permintaan tercipta apabila kamu memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Sedangkan penawaran, hampir semua barang yang kita gunakan, baik disadari atau tidak, adalah produksi orang atau pihak lain. Lalu, faktor-faktor permintaan. Yang pertama ada harga barang. Harga dari suatu barang akan memengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Contohnya ketika harga sebuah pisang goreng naik dari 3.000 menjadi 4.000. Permintaan akan menurun sebaliknya ketika harga sebuah pisang goreng turun dari 3.000 menjadi 2.000. Permintaan akan meningkat bagi siapa yang mau membelinya. Lalu, yang kedua ada jumlah pendapatan. Ketika jumlah pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan jumlah permintaan atas berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika jumlah pendapatan menurun, jumlah permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Contohnya, pendapatan dari penjualan. Lalu yang ketiga ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan memengaruhi jumlah total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Lalu yang keempat ada perubahan selera masyarakat. Perubahan selera masyarakat dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Contohnya, perubahan selera adalah semakin digemarinya makanan cepat saji atau fast food. Lalu yang kelima ada perkiraan dan harapan masyarakat. Permintaan juga dapat dipengaruhi perkiraan dana harapan masyarakat. Sebagai contoh, ketika berbagi surat kabar memberitakan bahwa pemerintah berencana menaikkan harga BBM, banyak SPBU dibanjiri para konsumen. Lalu yang keenam ada harga barang lain. Ketika harga jeruk naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel sebagai barang pengganti atau disebut substitusi. Contohnya, jika harga mentega meningkat, permintaan terhadap roti mungkin menurun karena mentega dan roti adalah barang komplementer atau saling melengkapi. Lalu, di sini ada faktor-faktor penawaran. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam memproduksi suatu barang dapat mengubah jumlah dan kualitas barang tersebut hasilnya. Jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Terus yang kedua ada biaya produksi. Turun naiknya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Contohnya menyebabkan biaya produksi meningkat. Lalu yang ketiga ada persediaan sarana produksi. Tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan mengakibatkan masalah ekonomi. Contohnya penawaran beras dari daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan permintaan daerah itu yang beralih fungsi menjadi daerah industri. Lalu yang ketiga, yang keempat, meningkatnya jumlah produsen. Jika penjualan produk dari suatu jenis usaha dianggap mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemuda untuk memasuki jenis usaha tersebut. Contohnya, jika pertanian cabai dianggap menguntungkan beralih profesi menjadi petani cabai. Lalu yang kelima ada peristiwa alam. Jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir atau musim kemarau berkepanjangan, hasil produksi suatu barang, misalnya padi, akan berkurang drastis. Kejadian-kejadian atau seperti ini akan mengurangi penawaran barang. Lalu yang keenam ada harapan produsen. Produsen seperti halnya konsumen mempunyai harapan akan situasi masa depan sebaliknya. Jika produsen memperkirakan situasi perekonomian pada masa datang akan memburuk, produsen cenderung tidak meningkatkan produksi. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, harga barang dan jasa lain. Jumlah penawaran suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang dapat menggantikannya atau disebut barang substitusi. Contohnya ketika harga kopi naik, produsen akan beramai-ramai menjual kopi. Lalu hubungan antara penawaran barang penggantinya berbeda dengan hubungan antara penawaran suatu barang. Penggantinya berbeda dengan hubungan antara penawaran suatu barang dan penawaran barang yang melengkapinya. Contohnya ketika harga buku tulis naik pada saat tahun ajaran baru akan dimulai, jumlah penawaran buku tulis akan juga ikut meningkat. Lalu, hukum penawaran dan hukum permintaan. Hukum permintaan, apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat.
Contohnya ketika harga smartphone turun, lebih banyak konsumen yang tertarik membelinya. Lalu, ada hukum penawaran. Hukum penawaran, merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, petani meningkatkan produksi cabai ketika harga cabai naik di pasaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.